Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu kakak. Gimana kabarnya? Sehat. Puji Tuhan semuanya sehat. Iya adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu ini rindu banget mau pelayanan buat sekolah minggu buat adik-adik semua. Nah, dengan kondisi kita yang saat ini seperti sekarang ini, kakak-kakak guru sekolah minggu berusaha untuk melayani adik-adik melalui jalan multimedia. Multimedia itu apa ya? Ya video ini. Oke, nah sebelum kita memulai ibadah, kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi Dua Tangan Saya. Adik-adik punya tangan nggak? Punya kakak. Mana tangannya? Coba diangkat. Kita nyanyi yuk. Dua tangan saya mempunyai jari. Nah, kalau mau ikut gerakannya nih ada kakak-kakak nih. Kita bantu sama-sama bikin gerakannya ya kak. Ayo Kak Yanti. Udah punya tangan, punya kaki, capek enggak? Kakak harap enggak ya, semua ya. Kita masih mau pemanasan lagi, tapi jangan lelah. Kita nyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi yuk. Begitu pula dengan hati kita, kita jangan pernah lelah ya adik-adik ya. Kalau mama papa ajak ke sekolah minggu, nah ingetin mamanya, mama kita di rumah dulu. Ini kakak-kakak guru sekolah minggu udah bikin videonya, kita dari rumah aja ya. Tapi tidak boleh lelah. Nah kita mau memulai ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 29 Maret 2020. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu ini, kita saat teduh sejenak. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita saat teduh sejenak. Yuk.
Nah, di lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Tahu semua kan? Tahu Kak. Iya, kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi Tiap Langkahku. Ayo Kak. Adik-adik yang kakak cintai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Allah. Engkau masih memelihara dan melindungi kami sampai pada saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan, pada pagi hari ini, Minggu tanggal 29 Maret tahun 2020, kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu HKBP Denpasar akan mengikuti acara ibadah yang dipimpin oleh kakak, guru, dan abang sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua anak-anak Sekolah Minggu HKBP Denpasar. Walaupun kami Tuhan melakukan ibadah ini melalui multimedia, Tuhanlah yang memberkati kami. Bapa kami yang di surga, kami sudah memulai acara kami Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati semua guru-guru dan seksi sekolah minggu yang melayani pada pagi hari ini. Demikian juga Tuhan berkati Abang Andre yang membawakan
cerita firman Tuhan, demikian juga Kak Yanti yang membawakan musik, demikian juga kami semua yang hadir di sini. Berkati anak-anak kami sekolah minggu bersama orang tua, supaya mereka juga Tuhan membuka pintu hatinya untuk mau beribadah pada saat ini. Bapa kami yang di surga, ampunilah dosa dan salah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Inilah doa dan permohonan, ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Kak Nur. Nah, sebelum hukum Taurat, kita nyanyi dulu yuk. Aku gereja, kau pun gereja. Kita nyanyi ya, yuk. Boleh juga. Nanti habis kakak-kakak guru sekolah minggu, adik-adik ikut mengucapkan ya. Nah, pada minggu kali ini hukum Taurat yang akan kita ucapkan adalah hukum Taurat 1-4. Nah, khusus buat kelas Mika sama kelas Joshua nih yang udah gede-gede, pasti bisa dong ikutin dari rumah. Kalau yang kecil-kecil minta bantuan sama mama atau papa. Oke? Nah, kita dengerin dulu hukum Taurat 1 dan 2. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan membuatmu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, di bumi di bawah, ataupun di dalam air di bawah bumi. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum Taurat yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya
Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Terima kasih kakak-kakak. Nah, kakak mau tanya nih, adik-adik di rumah ngikutin nggak tadi? Ayo, siapa yang ngikutin tunjuk tangannya? Saya, ya. Kita harus bisa hukum Taurat. Kalau belum bisa, minta diajarin sama mama ya. Nah, sekarang kita sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Andre, nah kita nyanyi dulu yuk. Baca kitab suci. Lanjut. Di rumah pasti pada nyanyi ini ya. Yuk kita nyanyi yuk. Baca kitab suci. Oh gini aja kak, kitab sucinya kita ganti Alkitab ya. Oh ya, bacalah Alkitab, doa tiap hari. Oke, ayo di rumah. Kalau mama papanya nggak tahu, ajarin lagunya ya. Yuk kita sama-sama nyanyi yuk. Sudah pegang Alkitab belum? Kalau belum, kakak kasih kesempatan deh. Ambil Alkitabnya dulu sebentar. Siapin Alkitabnya. Iya, kita mau dengar cerita dari Abang Andre. Kira-kira ceritanya tentang apa ya Bang Andre ya? Iya, nih kakak kasih deh kesempatan buat Bang Andre menceritakan firman Tuhan. Adik-adik siap ya? Ambil kursi, duduk yang tenang, kita sama-sama mendengarkan. Silakan Abang. Terima kasih. Iya, hai adik-adik, kita akan bercerita dari Timotius. Tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu supaya hati kita hening dan pikiran kita tenang. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau beribadah bersama adik-adik kami di rumah mereka. Tuhan ajari dan berkati kami supaya kami tetap mau beribadah kepada Tuhan serta mengucap syukur atas kasih Tuhan sepanjang hari kami yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan cerita-Mu dari firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan atas kehidupan kami. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita yang sudah pegang Alkitab. Ya, boleh tunjukkan? Iya. Kita buka Alkitab kita. Ya. Sudah ketemu? Ada yang belum ketemu? Ya. Kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius. 1 Timotius. Perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian baru, bagus. Jadi 1 Timotius pasal yang keempat. Ingat, pasal yang keempat
ayatnya, ayat 7 dan ayat 8. Hanya 2 ayat saja. Nanti kita membacanya bersama-sama ya. Iya. Pasal yang keempat ayat 7 sampai yang ke-8. Jadi dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan yang ke-8. Mari kita bersama-sama membacanya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terima kasih adik-adik. Nah, kita sudah tadi membaca dari 1 Timotius ya, tentang latihan beribadah. Nah, siapa yang adik-adik dari sini rajin beribadah? Boleh angkat tangannya? Saya. Bagus, iya, semangat ya. Kemudian yang rajin, yang rindu untuk beribadah. Nah, pasti ya, kita sudah 2 minggu tidak beribadah di gereja, pasti kita sedih. Bagaimana kita mau bertemu dengan teman-teman, mau datang ke gereja, bertemu dengan kakak guru, benar kan? Iya, kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya. Ya. Jadi latihan beribadah ini kita Rasul Paulus diajarkan kepada kita untuk berlatih ibadah. Kalau ibadah itu di mana ya? Biasanya adik-adik di mana beribadah? Di gereja. Oh, di gereja. Nah, kalau saat ini kita kan harus beribadah di rumah. Bagaimana bisa kita beribadah? Bisa kita beribadah bersama keluarga. Latihan beribadah kita itu meyakinkan diri kita, rasa kepercayaan kita, rasa rindu dan kasih kita kepada Tuhan. Contohnya seperti biasa kita lakukan di gereja bersama papa, mama, adik-adik, kakak, semua keluarga boleh bergabung dalam ibadah. Nah, contoh dalam ibadah itu adalah seperti kita menyanyi, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, itu adalah di dalam ibadah. Nah, kalau di dalam ibadah itu ada bernyanyi. Bagaimana kita bernyanyi? Apakah bernyanyi kita dengan sedih? Tidak boleh. Meskipun situasi saat ini cukup mengkhawatirkan, cukup membuat kita sedih, kita harus bernyanyi dengan sukacita, dengan penuh gembira, dengan penuh rasa syukur. Nah, begitu juga dengan berdoa. Kalau berdoa seperti apa? Apakah kita hanya berdoa pada saat bangun tidur, atau pada mau makan, atau hanya mau tidur aja? Pada semua saat kita boleh berdoa. Misalnya, Tuhan, aku mau belajar, ini ada ujian, gimana ya aku bisa menyelesaikannya? Kita harus berdoa supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik. Begitu. Kemudian kita nanti mau, Tuhan, aku lagi sakit, tolong Tuhan, aku sedang demam, tidak enak badan. Pasti kita harus berdoa untuk meminta kesembuhan. Kemudian kita berdoa saat melakukan sesuatu. Misalnya ini, aduh Tuhan, aku disuruh mama nih bersihkan rumah. Bagaimana ya Tuhan, aku sendiri di rumah. Nah, Tuhan, kalau kita berdoa, pasti Tuhan memberikan kekuatan untuk menyelesaikan semua. Jadi rumahnya bersih, diri kita juga bersih. Nah, kemudian membaca Alkitab. Nah, membaca Alkitab itu tidak mesti, oh aku harus baca ini, begini. Oh tidak. Apa yang kamu suka, apa yang kamu senang, lihat. Kitab mana yang kamu mau baca? Boleh. Kitab Yohanes kah? Kitab Mazmur kah? Markus, Matius, Lukas, boleh. Atau Perjanjian Lama tentang sejarahnya Raja Daud, boleh. Atau tentang Raja Salomo, atau tentang Samuel. Nah, itulah dia kita berlatih beribadah di rumah. Supaya adik-adik pahami, jadi beribadah itu tidak mesti kita di gereja. Dimanapun kita berada, kita harus beribadah. Nah, contoh ibadah yang kegiatan kita sehari-hari itu ada ibadah dalam diri kita. Contoh, kita harus, kalau kita 1 harian di rumah, masa kita tidak mandi? Pasti bau kan? Iya, kita harus menjaga diri kita tetap bersih.
itu adalah ibadah juga. Nah, seperti melakukan sesuatu, pegang kotor-kotor, kita lupa cuci tangan, kita mau makan. Itu baik tidak? Tidak kan? Ya. Mencuci tangan dengan bersih juga melatih beribadah. Nah, itu salah satu termasuk ibadah bagi makan yang sehat, menjaga tubuh tetap bugar. Nah, memang kalau olahraga itu terbatas, karena misalnya kalau kita lari, tapi tenaga kita habis. Nah, kalau ibadah, kita berlatih ibadah, berdoa, mau bernyanyi, memuji nama Tuhan, membaca Alkitab, pasti selamanya akan kita pahami itu. Jadi dalam diri kita juga mendapat berkah, mendapat pengalaman yang menarik. Apa yang sudah kita lakukan. Kalau hanya olahraga, angkat beban, enggak angkat beban, oke. Ya, olahraga begitu ya. Kemudian setiap hari kita harus beribadah. Pada saat kita bangun, kita mulai ibadah dengan berdoa. Kemudian pada saat kita makan, kita berdoa. Pada saat kita melakukan aktivitas, kita berdoa. Dan pada saat kita mau tidur juga kita harus berdoa. Berdoa, bernyanyi, dan membaca Alkitab adalah suatu ibadah yang boleh kita lakukan kapanpun, dimanapun, pada saat apapun ya. Dalam sakit, dalam sehat, sedih maupun senang. Oke, untuk sebelum menutup cerita kali ini, abang ada puisi. Ya, boleh dengarkan, abang ada puisi. Bapa, betapa kecilnya aku, bagai air terpercik di samudra bentanganmu, atau sebutir pasir dari tapak luas bumi. Tapi aku sadar dengan kekecilanku ini, kau besarkan aku dengan pelukan kasih-Mu. Dikau menjadikan aku begitu berarti bagimu. Bapa, apa yang mesti kubawa untuk membalas cintamu? Ini mulutku, gunakan untuk mewartakan cinta kasihmu. Ini kakiku, gunakanlah untuk menyusuri jalan tebar kehendakmu. Ini diriku, gunakanlah untuk memuliakan namamu. Ini hati dan jiwaku, berserah kepadamu. Nah, puisi ini boleh dicoba. Nanti diambil, coba adik-adik di rumah, direkam sama mama-papanya. Ini sangat bagus banget puisinya ya. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Semoga Tuhan menyertai kita. Jangan lupa jaga kebersihan, tetap rajin cuci tangan, jangan keluar-keluar, rajin membersihkan diri, bersihkan rumah, makan makanan yang sehat, dan tidur yang cukup ya. Jangan terlalu banyak main game, mentang-mentang di rumah belajar hanya main game, tidak ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih Tuhan sudah menyertai kami di dalam kehidupan kami. Dengan kondisi yang saat ini, kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkaulah yang mengerti kehidupan kami di bumi ini. Ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang bersemangat, yang bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka pendidikan yang baik di rumah, supaya mereka mendapat pendidikan selama masa krisis penyakit pada saat ini yang menimpa bumi kami ini. Ya Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, berilah mereka kesehatan, berilah mereka kekuatan, berilah mereka kesembuhan atas sakit penyakit yang mereka terima. Biarlah mereka bersemangat dan bersuka cita, juga bisa melindungi anak-anak dan mengajar kami anak-anaknya dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik kami Felix Marpau yang terbaring lemah di rumah sakit karena DBD. Mungkin Tuhan bolehlah memberikan kesembuhan, memberikan kasih,
kekuatan untuk dia kembali sembuh dan kembali bisa beraktivitas dan berkumpul bersama keluarganya. Tuhan Yesus, kami berharap apapun yang terjadi di dunia ini, Engkaulah obat dari segala penyakit. Tuhan Yesus, kami berharap kepadamu dan kami berserah akan apa yang akan terjadi pada kehidupan kami. Kami tahu kami lemah tanpamu. Kami tahu kami tersesat. Tapi Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya jalan. Engkaulah satu-satunya dokter dan obat. Engkaulah satu-satunya kekuatan kami untuk kami boleh melanjutkan kehidupan kami dengan baik. Berkati negara kami ini, bumi kami ini yang saat ini tertimpa musibah ini. Kami sangat bersedih, kami sangat terpukul sekali akan adanya penyakit ini. Tuhan, betapa banyak saudara-saudara kami yang mengalami duka akibat penyakit ini. Engkaulah obat kesembuhan kami, Engkaulah obat keselamatan kami. Kepadamu-lah kami berserah ya Bapa, supaya bumi dan bangsa ini serta seluruh saudara-saudara kami yang tertimpa musibah ini boleh disembuhkan dengan hujan dari kasih Tuhan, hujan dari kesembuhan yang Kau berikan buat bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami berdoa, berserah dan berharap akan kasih-Mu. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Iya, terima kasih. Saya akan kembalikan kepada Kakak Yosi yang memimpin ibadah tadi ya. Terima kasih Bang Andre untuk cerita firman Tuhan pada minggu ini. Nah, adik-adik, dengerin gak tadi apa yang dibilang Bang Andre? Nah, sekarang di situasi kita yang seperti ini, kakak ingin memberikan pesan penting. Ingat, selalu cuci tangan pakai sabun. Iya, jangan main-main keluar rumah dulu ya. Kalau ada tamu yang datang, anak-anak di rumah aja, biar mama sama papa yang menemui. Ingat ya adik-adik ya, nurut sama mama papa. Kalau mama papa bilang jangan main di luar, jangan main di luar dulu ya. Ingat, selalu cuci tangan. Nah adik-adik di rumah boleh mengumpulkan persembahan. Nah, nanti persembahannya dikumpulkan, dimasukkan ke amplop. Nanti dibikin aja di amplopnya persembahan ibadah minggu sekolah minggu tanggal 29 Maret 2020 dari titik-titik ya. Nanti pada saatnya kita ketemu nanti, adik-adik boleh serahkan. Oke? Nah, adik-adik untuk epistel nanti akan diumumkan melalui sosial medianya sekolah minggu. Nah, pasti mama papanya atau adik-adik sudah punya kan sosial media. Salah satunya Facebook, sudah ada Facebooknya sekolah minggu HKBP Denpasar. Nanti untuk pengumuman berikutnya kita akan menunggu instruksi dari pemerintah kita, pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan pemimpin gereja kita. Jadi adik-adik sabar ya untuk pengumumannya, nanti kita rilis di sosial media. Nah, untuk menyudahi ibadah kita pada minggu ini, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekolah minggu sudah selesai. Biasanya apa? Kita nyanyi yuk.
Usailah sekolah